Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Kabar Edukasi. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu teknologi paling menakjubkan yang pernah diciptakan manusia, yakni roket. Tapi, bagaimana sebenarnya roket bisa meluncur ke langit dan menjelajah ruang angkasa? Mari kita ungkap rahasianya dengan memahami bagaimana roket dapat bekerja. Pertama-tama, mari kita kenali komponen utama roket. Roket terdiri dari beberapa bagian penting, yakni tangki bahan bakar, ruang pembakaran, nozzle, dan sistem kendali. Setiap bagian ini memainkan peran krusial dalam proses peluncuran. Roket memulai perjalanannya dengan bahan bakar dan oksidator. Bahan bakar ini disimpan dalam tangki di tubuh roket. Ketika waktunya tiba, bahan bakar dan oksidator dicampur di ruang pembakaran. Di sini, mereka dinyalakan oleh sistem pengapian. Pembakaran bahan bakar menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Gas ini diarahkan ke nozzle, yaitu saluran sempit di bagian bawah roket. Nozzle memiliki desain khusus untuk mempercepat gas hingga kecepatan tinggi. Inilah bagian yang menakjubkan. Ketika gas panas keluar dari nozzle dengan kecepatan sangat tinggi, dorongan ke arah belakang tercipta. Menurut hukum aksi dan reaksi Newton, dorongan ini mendorong roket ke arah yang berlawanan. Dengan kata lain, setiap kali gas dikeluarkan, roket meluncur ke depan. Ini semua berkat hukum aksi dan reaksi dari Sir Isaac Newton. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama dan berlawanan. Dalam hal ini, aksi adalah pengeluaran gas dari nozzle, dan reaksi adalah dorongan yang mendorong roket ke atas. Selain itu, ada beberapa prinsip fisika penting lainnya yang bekerja pada roket. Misalnya, gaya gravitasi yang menarik roket ke bawah. Untuk bisa melawan gaya ini, roket harus menghasilkan cukup dorongan. Dan saat roket bergerak naik, prinsip hukum kekekalan momentum juga berperan. Gas yang dikeluarkan dari nozzle memberikan momentum ke belakang, dan sebagai balasannya, roket mendapatkan momentum ke depan. Dorongan ini membantu roket mengatasi gaya gravitasi bumi dan meluncur ke angkasa. Selama penerbangan, sistem kendali roket memastikan bahwa roket tetap stabil dan berada di jalur yang benar. Ini bisa melibatkan sayap stabilisator atau kontrol pendorong yang canggih. Ada beberapa jenis roket, termasuk roket bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan hibrida. Roket bahan bakar padat menggunakan bahan bakar yang sudah dicampur sebelumnya, sedangkan roket bahan bakar cair memiliki bahan bakar dan oksidator yang disimpan terpisah dan dicampur saat peluncuran. Teknologi roket memungkinkan kita untuk meluncurkan satelit ke orbit, menjelajahi planet-planet, dan melakukan penelitian luar angkasa. Setiap roket yang meluncur ke angkasa adalah contoh nyata dari prinsip-prinsip fisika yang mempengaruhi dunia kita. Jadi, lain kali saat kawan edukasi melihat roket meluncur ke angkasa, ingatlah, proses yang menakjubkan di baliknya, mulai dari pembakaran bahan bakar hingga dorongan yang mendorongnya keluar angkasa, semua berkat prinsip fisika yang cerdas. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.